Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Bulughul Maram, ya. Yang pada malam ini kita masih membahas kitabun nikah, ya. Hadis yang akan kita bahas malam ini lanjutannya yaitu hadis ke-24, ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis ke-23. Maka malam ini kita akan mulai membahas dari hadis yang ke-24. Bagi Bapak Ibu yang punya kitab atau ada aplikasi, ya, di handphonenya silakan dibuka Kitabun Nikah hadis 24. Baik, kami bacakan hadisnya, ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, ya, Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalihi fa huwa ahirun. Siapa saja budak yang menikah tanpa seizin tuannya, fa huwa ahir, maka dia pezina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir ma'nahu az-zani. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau, juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya. Rahimahullah al-jami', ya. Baik. Jelas hadisnya, ya Bapak sekalian. Jadi hadis ini menunjukkan seorang budak itu dulu, ya. Sekarang udah enggak ada lagi budak. Semua budak sudah dibebaskan, dan itu semangat Islam, ya, membebaskan perbudakan. Nah, tapi ketika masih ada perbudakan, maka seorang budak tidak boleh menikah tanpa seizin tuannya. Tanpa seizin tuannya. Baik laki-laki maupun perempuan budaknya itu. Nah, dalam konteks ini, abdun adalah budak laki-laki. Kalau dia tetap menikah, maka pernikahannya batal. Nah, nikahnya pernikahu batilun, gitu. Dan bahkan oleh Nabi dihukumi orang ini sebagai pezina. Walaupun mungkin syarat rukunnya terpenuhi, gitu, ya. Ada saksinya, ada maharnya, si perempuan ada walinya, misalnya, orang tuanya. Tapi ketika tidak diizinkan oleh tuannya, si budak laki-laki ini, maka tetap batal, ya. Hukum pernikahannya batal. Bahkan tadi disebut oleh Nabi bahwa akhir dia ada seorang pezina. Nah, kenapa? Karena dia punya kewajiban kepada tuannya. Kalau dia sudah menikah, di sisi yang lain dia juga punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, dan itu tidak mungkin dilakukan. Nah, di satu sisi dia harus mengabdi kepada tuannya, di sisi yang lain dia berkewajiban menafkahi istrinya, dan itu akan menyulitkan baginya. Nah, oleh karenanya pernikahan seorang budak tanpa izin dari tuannya itu batal. Ya, ini saya kira Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, penjelasan ringkas dari hadis yang ke-24, dan ini kalau di zaman kita sekarang juga sudah tidak ada lagi, ya. Baik, berikutnya hadis tentang larangan, ya, menikah menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan ammatiha. Ammah itu bibi dari pihak bapak.
Dalam bahasa Arab berbeda ya. Bibi dari pihak bapak dan ibu itu berbeda. Kalau di kita kan sama, bule semua ya. Kalau nggak bude ya bule kan gitu. Bule itu yang lebih muda dari orang tua kita, bude kan yang lebih tua gitu ya. Nah, kalau di Jawa Barat bibi sama uwa gitu ya. Uwa itu yang lebih tua dari orang tua kita, kalau bibi nah itu yang lebih muda ya. Kalau mbok gede, mbok cilik ya, disingkat bule kan gitu ya. Nah, buli apa bude itu? Buli ya. Buli ya. Nah, dalam bahasa Arab itu beda. Ya. Kalau dari jalur bapak disebut ammah. Adiknya bapak disebut ammah. Ya, kakaknya bapak, kalau dia perempuan juga ammah. Nanti tambahi ammah kabiro atau ammah sogiro. Kalau ammah sogiro berarti bibi, buli kali kita. Kalau ammah kabiro berarti bude gitu. Nah, sementara kalau bibi dari ibu, dia saudara dari ibu kita disebut kholah. Kholah namanya. Maka disingkatakan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Jadi tidak boleh dikumpulkan, maksudnya dimadu antara seorang wanita sekaligus bibinya. Baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bibi, nah, menikah seorang laki-laki misalnya ada gadis gitu ya. Si gadis ini punya bibi. Laki-laki ini si A katakan begitu. Dia kalau seneng sama bibinya boleh, seneng sama keponakannya juga, maksudnya keponakan dari bibinya boleh, dia tinggal milih mau yang mana gitu. Cuman tidak boleh digabung. Walaupun dua-duanya seneng, bahkan bibinya juga seneng ke si A ini, si keponakan dari bibi juga seneng, sama-sama seneng. Itu nggak boleh dimadu. Nah, ini diantara yang dilarang dimadu adalah antara seorang gadis dengan bibinya. Kenapa demikian? Nah, karena mereka keluarga dekat. Nah, kalau terjadi cekcok gitu ya, ada konflik di keluarga, nah, nanti akan menghancurkan keluarga dekat, gitu ya. Jadi nanti antara bibi dengan keponakannya jadi putus tali silaturahimnya, tali kekerabatannya. Maka di dalam Islam itu ada yang disebut dengan sadduz zara'i. Sadduz zara'i itu menutup seluruh pintu-pintu yang bisa membawa kita kepada kerusakan, kepada kehancuran. Itu pasti ditutup dalam syariat Islam. Nah, contoh yang paling mudah ya. Dalam Al-Quran ada ayat berbunyi la taqrabuz zina, gitu ya. Janganlah kalian mendekati zina. Kok kenapa enggak zinanya yang dilarang? Kok malah jangan dekatnya? Nah, itu sadduz zara'i namanya. Sebelum perzinahan itu terjadi, maka mendekatinya aja nggak boleh. Itu disebut sadduz zara'i. Dalil pokoknya itu. Nah, begitu juga dalam konteks pernikahan, mungkin awalnya akur-akur saja antara si keponakan dengan bibinya. Lalu kemudian dimadu oleh seorang laki-laki. Nah, nanti bisa jadi yang namanya keluarga ada saja ya yang menyebabkan keluarga itu konflik. Nah, kalau konflik itu, nah misalnya mungkin satu istrinya menganggap tidak adil kepada suaminya, katakan yang bibinya menganggap wah ini suamiku kok nggak adil, dia malah mengutamakan yang keponakannya dan seterusnya. Akhirnya terjadilah konflik. Nah, kalau sudah terjadi konflik, maka bisa pecah tuh kekeluargaannya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian. Nah, maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya tujawwijul mar'atu ya. Naha Rasulullah sallallahu an tujawwijal mar'ata ala al-ammati wal khalah ya. An tujawwijal mar'ata ala al-ammati wal khalati. Rasul melarang kamu menikahi wanita ya digabung dengan bibinya, dengan buli atau budenya ya. Itu bahasa kitanya itu al-khalah wal ammah. Lalu Rasul mengatakan qol innakum idza fa'altum zalika, sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu qata'tum arhamakum, kalian telah memutus hubungan silaturahim di antara mereka. Rasul menyebutkan illah, alasan kenapa kok tidak boleh, karena berpotensi bisa menghancurkan hubungan kekeluargaan dan silaturahim di antara mereka.
Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Lalu dikatakan di sini, wala farqa fi dzalika bainal ammati wal khalah haqiqatan aw majazan. Tidak ada perbedaan ya antara bibi dari pihak bapak atau ibu, baik secara hakiki maupun secara majazi. Secara hakiki itu ya betul-betul bibinya ini ada saudara bapaknya atau saudara ibunya. Itu namanya hakiki. Secara majazi itu, nah, misalnya bibi sepersusuan. Nah, secara nasab kan bukan nasabnya kan, tapi karena dia sepersusuan dengan bapaknya atau dengan ibunya kan jadi bibi juga. Jadi bibi. Nah, ini namanya ya al-ammah wal khalah majazian ya, secara majazi. Ini Bapak Ibu dan sekalian, itu sama saja tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Jadi saya kira ini ya sangat jelas Bapak Ibu sekalian ya, keterangan tentang tidak boleh menggabung atau mempoligami seorang wanita dengan bibinya ya, dengan bibinya. Baik. Nah, hadis berikutnya Bapak Ibu ya. Hadis tentang larangan menikah ketika sedang ihram. Ihram itu maksudnya ketika sedang haji atau umroh gitu ya. Selama belum tuntas, dia sedang ihram, maka dilarang menikah. Di antara dalilnya disebutkan dalam kitab ini, satu ya, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Jadi seorang yang sedang ihram tidak boleh menikah ya, dan tidak boleh menikahkan. Yang itu menikah, yunkih menikahkan. Menikahkan orang lain. Dia jadi katakanlah wali dari seorang wanita gitu ya. Anaknya ikut umroh, sama-sama sedang umroh, lagi ihram. Supaya mantep gitu ya. Nikahnya di Mekah, akhirnya dinikahkan sama si bapaknya. Saya mau nikahkan anak saya nih, mumpung lagi di Mekah. Dengan seorang ya, pemuda yang juga ikut umroh bersama dia. Nah, ini nggak boleh. Menikahkan nggak boleh. Menikah tidak boleh, menikahkan juga tidak boleh. Dalam hadis yang lain disebutkan wala yakhtubu, dan tidak boleh juga melamar. Sama atau beda Bapak Ibu menikah dengan melamar? Beda ya. Kalau khitbah itu belum akad, baru lamaran. Mungkin nikahnya beberapa minggu ke depan ya, atau beberapa bulan ke depan. Itu khitbah. Istilah khitbah itu baru persetujuan ya, belum akad. Wala yukhtabu alaih. Nah, wala yukhtabu alaih, kalau yukhtab alaih maksudnya ya, tidak boleh mengkhitbah atau dikhitbahkan oleh orang lain. Misalnya ada seorang pemuda, dia lagi umroh, lagi ihram. Bapaknya enggak sedang ihram bapaknya. Ya. Bapaknya misalnya di kampungnya, si pemuda ini lagi ihram. Nah, lalu si bapaknya ketika si anak laki-lakinya sedang ihram ini melamarkan ya untuk dia seorang wanita. Nah, itu tidak boleh juga. Nah, kalau mau ya tunggu sampai selesai proses ibadah umrohnya, selesai ihramnya baru boleh. Ketika masih ihram maka itu tidak boleh. Wala yukhtabu alaih. Kemudian hadis berikutnya saya bacakan sekaligus karena sangat erat kaitannya ya. Hadis 27 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, perhatikan ya. Tadi pada hadis pertama kata Nabi ya, tidak boleh orang yang sedang ihram menikah atau menikahkan. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, perhatikan, beliau mengatakan tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunata. Jadi Rasul menikahi Maimunah. Wa huwa muhrimun, waktu itu Rasulullah sedang ihram. Padahal di atas enggak boleh. Pada hadis yang ke-26, 27 ini kata Abdullah bin Abbas, waktu itu Rasul sedang ihram. Hadis sahih muttafaqun alaih. Dalam hadis Muslim berbeda lagi. Wali Muslimin an Maimunah nafsiha, dari riwayat Imam Muslim,
perawinya Maimunah sendiri. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Nah, beda enggak? Beda lagi. Kata Maimunah sendiri bahwasanya Nabi menikahi beliau waktu itu beliau halal. Halal itu tidak sedang ihram. Udah beres. Ya, udah beres ibadah umrohnya. Lalu menikahi Maimunah. Itu yang dimaksud halal, wa huwa halal. Nah, ini hadisnya sahih juga, riwayat Imam Muslim. Yang di atas Abdullah bin Abbas juga sahih hadisnya, bahkan muttafaqun alaih. Nah, lalu bagaimana kita memahami hadis-hadis sahih ini yang ada kesan kontradiksi? Gitu ya. Tabrakan ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ada banyak cara yang ditempuh oleh para ulama ya, ketika mendapatkan ada hadis kontradiktif ya. Jadi ada khilaf ya. Mukhtalif al-ahadis ya, hadis-hadis yang berselisih satu sama lain. Nah, dalam konteks hadis ini, Bapak Ibu dan hadis sekalian, ya, berdasarkan hadis dari Utsman dan dari Maimunah, menikah atau melamar itu dilarang bagi orang yang sedang ihram. Ya, itu dilarang. Tuh, itu jelas sekali ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian kok dalam hadis Abdullah bin Abbas katanya Rasul menikahi Maimunah wa huwa muhrim. Dan Rasul waktu itu sedang ihram. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faktanya hadis Abdullah bin Abbas ini hadisnya sahih. Bahkan muttafaqun alaih. Nah, maka ulama jumhur ya mengambil kesimpulan berdasarkan hadis dari Maimunah sendiri ya, bahwa ketika Nabi menikahi dirinya waktu itu Nabi tidak sedang ihram. Jadi para ulama mayoritas berkesimpulan berdasarkan hadis dari Maimunah sendiri. Itu lebih dikedepankan daripada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena apa? Hadis dari Maimunah didukung oleh hadis dari Utsman bin Affan. Dua sahabat mengatakan tidak boleh menikah ketika sedang ihram. Nah, sementara Abdullah bin Abbas menyendiri yang mengatakan katanya Rasul menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim, ihram. Nah, ini. Maka yang dikuatkan oleh jumhur adalah hadis yang dilarang, gitu. Yang dilarang. Nah, ada beberapa sebab kenapa yang dilarang itu lebih kuat daripada yang membolehkan. Karena kalau kita merujuk kepada hadis Abdullah bin Abbas, boleh kan? Faktanya Rasul sedang ihram waktu menikahi Maimunah. Nah, tapi para ulama meneliti bagaimana keadaan Abdullah bin Abbas waktu itu. Nah, dan bagaimana pula keadaan Maimunah? Pertama, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di sini katakan anna Maimunata sahibatul qissah. Maimunah itu adalah orang yang mengalami kejadian itu dan beliau cerita. Pelaku. Kalau Bapak Ibu, kita mendengar satu informasi dari pelaku dan dari orang yang bukan pelaku. Kira-kira kita lebih percaya mana? Pasti pelaku. Nah, faktanya itu. Maimunah pelakunya. Abdullah bin Abbas hanya melihat. Gitu. Hanya melihat. Pelakunya Maimunah. Dan Maimunah mengatakan ketika dinikahi oleh Nabi, kata beliau apa Nabi? Wa huwa halal. Itu. Maka hadis Maimunah lebih kuat. Karena sumbernya adalah pelakunya. Wala sakka anna sahibal qissah adra bima jara lahu fi nafsihi min ghairihi. Tidak diragukan lagi bahwa pelaku itu pasti lebih tahu daripada orang lain. Pelaku pasti lebih tahu. Nah, ini maka dalam kaidah tarjih ilmu hadis ya, jadi ada kaidah
ada prinsip penting yang berbunyi anna khabara sahibil waqi'ah muqaddamun ala khabari ghairihi. Nah, ini penting ini. Anna khabara sahibil waqi'ah muqaddamun ala khabari ghairihi. Nah, ini kaidah-kaidah gini penting sekali Bapak sekalian ya, dalam memahami hadis dari Nabi SAW ketika ada terjadi perbedaan. Anna khabara, nah, ini kaidah ya. Anna khabara sahibil waqi'ati muqaddamun ala ghairihi. Nah, ini kaidah ya. Kaidah penting dalam memahami hadis ya. Bahwa informasi dari pelaku itu harus didahulukan daripada informasi dari selainnya. Gitu. Daripada informasi yang bersumber dari selain si pelaku itu. Nah itu. Anna khabara sahibil waqi'ah muqaddamun ala ghairihi. Atau ala khabari ghairihi ya. Ala khabari ghairihi. Ya ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu yang pertama. Alasannya itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ada kesaksian dari Abu Rafi yang menguatkan menikahi Maimunah dan berumah tangga dengan Maimunah wa huwa halal. Waktu itu Rasul sedang halal alias tidak sedang ihram. Wa kuntur rasulu bainahuma, dan aku menjadi perantara ya antara Rasul dan Maimunah. Jadi diperantarai oleh siapa? Abu Rafi. Siapa Abu Rafi? Pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, lebih kuat lagi. Bahkan dia bilang, "Ana Rasul, kuntur Rasul bainahuma." Ini pelaku juga yang menjadi utusan dari Nabi untuk mungkin menyampaikan kepada Maimunah. Maimunah menyampaikan apa-apa lewat juga si Abu Rafi kepada Rasulullah SAW. Nah, maka ini lebih kuat lagi. Alasan berikutnya, waktu itu, waktu Rasul menikah dengan Maimunah, Abdullah bin Abbas masih kecil. Nah, jadi masih kecil. Belum balik. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau anak kecil cerita sesuai dengan apa yang dia lihat, kan belum tentu pas gitu ya. Yang namanya anak kecil kan. Wa qad la ya'rifu haqa'iqal umur. Seringkali anak kecil nggak tahu hakikatnya seperti apa. Oleh karenanya kita jangan berpatokan pada cerita anak kecil gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dikiranya waktu Rasulullah menikahi Maimunah, menurut perkiraan Abdullah bin Abbas, Rasul lagi ihram, padahal sudah selesai. Bisa jadi misalnya Rasul pakai kain ihram kan? Pakai kain ihram, padahal Rasul sudah tahallul gitu ya, udah tahallul. Nah, terus karena mungkin waktunya tidak banyak, ya udah nikahkan dengan Maimunah. Nah, dalam tinjauan Abdullah bin Abbas, oh berarti Rasul sedang ihram nih kan gitu. Padahal Rasul sudah selesai. Kan biasa kita habis tahallul nggak langsung ganti baju kan? Foto-foto dulu lah, nunggu dulu. Bahkan ada jarak misalnya jam 2 sampai subuh itu berapa jam? Kalau kita misalnya tawafnya sa'inya malam hari kan gitu. Nah, dikiranya Abdullah bin Abbas Rasul masih sedang ihram, padahal sudah halal. Nah, itu diantara beberapa dalil yang menguatkan bahwa menikah atau melamar ketika sedang ihram boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena apa? Hadis Abdullah bin Abbas tidak walaupun sahih. Walaupun sahih. Tapi tadi faktanya lebih kuat hadis yang dari Utsman dan dari Maimunah sendiri dan dari Abu Rafi. 3 itu.
Jadi 3 lawan 1. Kemudian ada juga keterangan ya dari Ibnu Hibban ya. Jadi yang dimaksud muhrim bisa jadi Abdullah bin Abbas nggak keliru juga, bisa jadi. Ini dalam keterangan Ibnu Hibban ya. Karena orang yang kata muhrim itu maknanya banyak Bapak Ibu. Ada 3. Muhrim itu ada 3. Makna muhrim yang pertama, orang yang sedang ihram. Ini disebutnya muhrim. Orang yang sedang ihram disebut muhrim. Yang kedua, muhrim itu adalah orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada wanita. Itu muhrim juga. Ada mahram, ada muhrim. Ada mahram, ada. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim, orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada si wanita. Itu diterangkan dalam kamus Lisanul Arab. Bahkan sesama wanita bisa jadi muhrim. Misalnya wanita mau berjalan kemana banyak gitu ya. Itu bisa jadi saling mengamankan satu sama lain. Nah, ini sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, yang ketiga, muhrim itu ya artinya orang yang memasuki tanah haram. Man yadkhulul haram fahuwa muhrim. Jadi orang yang masuk wilayah tanah haram di Makkah atau Madinah, kan ada radius, kalau tidak salah sekitar 250 kilo ya, ada melingkar itu. Di Madinah ada tanah haram, di Makkah ada tanah haram. Ketika, kan ada tandanya, tanah haram ya, al-haram. Ketika kita masuk ke tanah haram, nah, maka orang yang masuk ke tanah haram itu disebut muhrim. Walaupun tidak untuk ibadah haji atau tidak pula untuk ibadah umrah. Misalnya ada orang kerja, ya, orang kerja jadi pegawai di sana, lalu dia memasuki tanah haram, maka dia disebut muhrim. Perbuatannya disebut ahroma. Ahroma itu masuk ke tanah haram, fahuwa muhrim, maka orangnya disebut muhrim. Itu dakhilun fil haram. Itu. Sama nanti dalam bahasa Arab, ya, orang yang masuk kepada kezaliman disebut muslim atau zulmah ya, muslim. Orang melakukan perbuatan zalim disebut muslim. Muslim itu orang berbuat zalim. Muhrim, muslim. Anta muslim, kamu berbuat zalim. Muslim. Nah. Itu. Muslim. Zulmah. Zalim, muslim. Man azlama fahuwa muslim. Azlama fahuwa muslim. Orang yang berbuat zalim maka disebutnya muslim. Sama orang yang masuk tanah haram disebut muhrim. Sama orang yang masuk, kalau di sini masuk Islam disebut muslim. Aslama fahuwa muslim. Amana fahuwa mu'min. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi masuk ke suatu wilayah atau masuk ke suatu perbuatan ya. Nah, jadi bisa jadi Abdullah bin Abbas benar juga gitu. Karena waktu itu Rasul kan ada di tanah haram. Fahuwa muhrim, tapi maksudnya ketika ini gitu. Bisa dipahami ya? Artinya Abdullah bin Abbas nggak salah juga gitu. Benar. Tapi maknanya yang ketiga, bukan makna yang pertama. Itu makna muhrim. Jadi yahtamil ala salah sati ma'anin. Dia mengandung 3 makna. Nah, ini sekalian, bahkan ada daerah Najd gitu ya di Saudi itu. Orang yang masuk daerah Najd disebut anjada. Ya, anjada bahwa munjid berarti. Li'annahu dakhala Najdan ya. Nah, kalau sampangan nah, kira-kira kalau dikiaskan begitulah ya. Nah, ini ada makna yang ketiga ya. Meskipun Imam As-San'ani mengatakan huwa ta'wil ba'id. Ini ta'wil kejauhan gitu ya. Ta'wil kejauhan. Nah, yang jelas ya, kalau kita tadi dengarkan beberapa alasan kenapa hadis Maimunah lebih kuat daripada hadis dari Abdullah bin Abbas. Nah, tadi itu kaidahnya ini. Anna khabara sahibil waqi'ah muqaddamun ala khabari ghairihi atau ala ghairihi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, supaya ada waktu tanya jawab ya.
Ini Isya jam 6.48. Ini 41 ya. Ya ada waktu 7 menit. Tafadhol, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau tanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Pak sinten, Pak? Biar kenal kita. Pak Heri, monggo Pak Heri. Ya. Yang Maimunah. Kan muttafaq alaih oleh dua orang, ya, Bukhari dan Muslim. Perbedaan. Padahal Muslim sama-sama meriwayatkan dua hadis ini. Oke, ya. Itu. Oke, baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kan Bukhari muttafaqun alaih itu ada disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Lah kok kenapa hadis Maimunah juga riwayat Imam Muslim, tapi kok berbeda? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kan tadi penjelasannya ada. Jadi dua-duanya memang benar fakta gitu. Makanya Imam Bukhari mencantumkan hadisnya, Imam Muslim juga mencantumkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Jadi dua-duanya satu fakta yang tidak diragukan kebenarannya, tapi tadi penjelasannya. Nah, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas tadi, yang mengatakan Rasul menikahi Maimunah wa huwa muhrim. Nah, maknanya tadi. Ya. Yang ketiga, itu makna yang takwil ba'id kalau menurut Imam As-San'ani tadi ya. Atau tadi kaidah ini. Jadi karena beliau masih kecil, mengiranya Rasul masih ihram, padahal kata siapa? Abu Rafi, halal. Kata Maimunah, halal. Jadi ini sesuatu yang tidak aneh gitu. Tidak aneh. Karena betul riwayatnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan, para perawinya terpercaya. Tapi tadi penjelasannya. Memang kalau kita nggak ngerti penjelasan ini, bingung juga. Ini gimana gitu ya. Ya, ini ya kuat sekali ya. Nah ini, maka kaidah ini sangat penting ya. Dalam ilmu hadis ada banyak kaidah. Misalnya ada hadis sama-sama sahih. Yang satu meniadakan, yang satu menganggap ada satu perbuatan, yang lain menganggap tidak ada. Padahal sama-sama sahih. Nanti ada kaidah ya, al-musbitu muqaddamun alal munfi atau alal nafi. Hadis yang menjelaskan akan adanya suatu amalan itu harus lebih dikedepankan daripada hadis yang meniadakan suatu amalan. Gitu. Nah, contoh misalnya ada hadis soal perbedaan tentang bahwa Rasulullah SAW sujud tilawah ketika membaca surah Sod apa surah An-Najm ya, yang kemarin kita bahas. Antum hadir nggak kemarin ya? Waktu pembahasan tentang sujud tilawah, ada hadis Rasul itu beliau tidak sujud tilawah ketika membaca ayat As-Sajdah dalam surah, kalau enggak surah Sod, surah An-Najm gitu ya. An-Najm ya. Ya, Al-Husna, di Al-Husna. An-Najm ya, kalau enggak ya. Tapi di siang lain Rasul sujud tilawah ketika membaca ayat As-Sajdah yang ada dalam surah An-Najm. Mana didahulukan? Padahal ini hadis sama-sama sahih. Nah, maka kaidahnya al-mutsbitu muqaddamun 'alan nafi. Ini kaidah penting. Jadi hadis yang menjelaskan adanya suatu amalan itu harus lebih dikedepankan daripada hadis yang meniadakan. Gitu. Karena apa? Karena al-musbit ziyadatul ilm. Di situ ada tambahan ilmu. Nah, maka ini penting sekali ini. Nah, jadi kalau ketika melihat hadis ada satu peristiwa di sana, terus satu yang cerita pelaku, yang lain cerita lain, ya seperti hadis ini. Nah, ini kembali kepada kaidah ini. Anna khabara sahibil waqi'ah muqaddamun ala khabari ghairihi atau ala ghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, nampaknya sudah Isya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.